Salam satu hati, selamat siang teman-teman semua. Kenalkan dulu, nama saya Andi Patrian dari CCRM dari CLS Bangko, bersama area manager dari PT Citra Lencana Sakti Group, Pak Waldi. Siang Bapak. Ya, siang. Ya. Kita hari ini lagi perjalanan menuju dealer Honda CLS Pemenang. Iya Pak. Ya. Nah, ini sebenarnya ini tidak boleh ya. Kondisinya kita sambil jalan, sambil video. Tapi karena safety kita sudah pakai semua ya, oke. Ya, jangan lupa safety belt dulu sebelum perjalanan ya. Karena ini nanti mengajarkan yang tidak bagus. Seperti itu. Oke, jadi hari ini tema kita apa, Andil? Nah, hari ini tema kita penggunaan gadget di era milenial ini. Oke. Pengaruh penggunaan gadget di era milenial dan fungsinya. Ya, fungsinya, Ya. fungsi gadget itu jadi gini Ya. ya. Ini manja kali ya, tiba-tiba aku pasang ini ya. Nah, ini. Oke, jadi gini ya. Kalau kita bicara gadget itu adalah satu pengembangan dari teknologi ya. Pengembangan dari satu teknologi. Yang namanya satu teknologi itu ya, teknologi itu dirancang pasti menyesuaikan dengan kebutuhan dari pemakainya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan kita, yang jadi problem kita, ini orang beli gadget untuk apa? Itu dulu, ya kan? Untuk apa dulu? Jadi kebutuhan dia apa, ya kan? Nah, kalau kita bicara kebutuhan gadget ini ya, kita bisa kemungkinan besar kita bisa melakukan untuk apa saja, ya. Cuman di era sekarang, alangkah lebih bagusnya jika gadget ini dipergunakan untuk lebih produktif, bisa menghasilkan. Nah, sekarang kan kita bisa lihat sendiri ya, regenerasi sekarang ya apa-apa semuanya aja Facebook doang. Cuma main ale-ale aja, bahkan banyak yang menggunakan gadget itu untuk media sosial. Cuman yang disayangkan sekali, media sosialnya tidak bijak dalam bermedia sosial. Terkadang di situ banyak ujaran-ujaran yang bisa membuat konflik ya, membuat konflik satu sama lainnya, baik itu dalam satu organisasi maupun itu ke pribadi satu sama lainnya. Nah, kalau seandainya generasi milenial lebih pintar menggunakan teknologi, ya harusnya teknologi ini bisa menjangkau lebih luas untuk wawasannya ya. Nah, barang tentu di situ tidak kecil kemungkinan kita bisa menghasilkan uang ya, bisa menghasilkan uang dengan contoh misalnya usaha-usaha mikro yang perlu kita perkenalkan ke masyarakat luas, di mana menggunakan media-media itu untuk berpromosi ya, promosi atau menyampaikan keunggulan-keunggulan dari produk kita ya. Menurut saya ini jauh lebih efektif, jauh lebih bagus ya, ketimbang menggunakan media-media itu untuk hal-hal konyol. Saya bilang ya, hal-hal konyol sehingga bukan mempercerdas kita, tapi malah membuat kita lebih bodoh ya, lebih bodoh. Nah, sangat rugi sekali generasi milenial apabila tidak mengupgrade dirinya untuk mengikuti tren dari teknologi tersebut ya. Contoh misalnya selama ini dia hanya ngerti bagaimana cara buat status, nyindir orang ya kan, nyindir orang, terus apalagi posting-posting hal yang tidak bermanfaat lah kalau kita bilang ya kan. Ada lagi lebih konyolnya menggunakan media itu untuk berdoa kepada Tuhannya masing-masing ya. Berdoa. Itu makanya kalau kebanyakan orang bilang emang Tuhan
main Facebook. Facebook gitu kan, sampai bisa baca status kan. Memang Tuhan itu serba tahu, tapi ya tidak begitu juga gitu kan. Hal-hal seperti itu tidak perlulah diumbar-umbar ya kan. Itu kan adalah sudah bicara apalah istilahnya, itu sudah bicara batin kita, keyakinan kita ya. Itu biarlah hanya kita dan Tuhan yang tahu. Namun ya Pak, dari penggunaan media sosial baik itu WhatsApp, Facebook, Instagram gitu Pak, itu kalau misalnya kita bisa mempergunakan dengan baik, itu bisa menghasilkan sumber uang, ya kan Pak? ya tentu itu yang saya sampaikan dari awal tadi ya. Kalau ini generasi milenial lebih bijak lagi menggunakannya, justru ini bisa menghasilkan uang yang sangat besar sekali ya. Daripada ngoceh-ngoceh Ya itu buat dosa ya kan, nambah dosa ya kan. Mending kita nambah uang gitu nambah dosa gitu loh ya kan. Nah sekarang kan banyak itu ya vlogger-vlogger yang menyediakan fasilitas untuk mencari uang ya kan. Contohnya sekarang yang lagi booming apa itu YouTube YouTube yang bisa kita nonton bareng terus dapat uang deh ya kan. Iya itu iklan itu Pak. Itu kan hal kecil, contoh kecilnya. Namun kalau kita tidak mengupgrade, kalau generasi milenial tidak mengarah ke sana, ya dia nggak akan tahu, nggak akan ngerti hal seperti itu ya. Nih Karena media sosial ini sebenarnya jangkauannya itu luas kan Pak. ya sangat luas sekali, sangat itu luas. se-Indonesia ya. Se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke, selagi ada jaringan internet itu bisa Bisa. semuanya ya kan. Bayangkan tuh kita nih di Bangko ya kan, kita mau jadi reseller misalnya, mau buka lapak ya kan, ya orang mau beli di Manado sana, bisa nggak kita jual? Ya bisa. Bagaimana cara pengirimannya? Sangat canggih sekali sekarang, ekspedisi banyak ya kan. Beda kayak zaman dulu gitu Pak. Beda, kalau zaman dulu memang diantar gitu kan, diantar pakai karung ya kan, diantar pakai kardus ya kan. Sekarang nggak perlu kayak gitu-gituan ya. Inilah perlunya perubahan pola pikir ya. Inilah perlunya kita upgrade diri. Zaman sekarang ini nggak bisa lagi kita pakai cara berpikir idealis ya, tapi kita berpikir realistis. Artinya carilah sesuatu hal yang bermanfaat untuk minimal untuk kita dulu, pribadi kita dulu. Kalau kita tidak bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain ya, minimal untuk diri kita dulu ya, diri sendiri dulu. Nah itu jauh lebih bagus ya. Nah ngomong-ngomong Andil sendiri gimana? Media sosial sudah digunakan dengan baik belum? Itu Pak, tadi kan aku sampaikan untuk menyindir orang gitu kan. Nah saya masih gunakan setengah untuk itu Pak. Maksud saya tuh kalau ada beberapa pendapat saya yang beberapa pandangan saya tentang masyarakat yang kurang baik gitu kan. Jadi saya sampaikan di sana. Ini ngapain sih gini gitu kan. Maksud saya tapi setelah pas disampaikan aduh kena itu gitu ya. Sebenarnya gini ya, kalau hal-hal seperti itu gunakanlah ranahnya, wadahnya gitu. Kalau contoh lah misalnya ya, ini maaf kita bukan bermaksud ikut dalam politik ya, tapi ya sekarang lagi marah-marahnya demo terkait RUU gitu kan, Cipta Kerja ya. Ini kan sebenarnya pengaruh terbesarnya itu adalah dari informasi gadget, internet ya kan, itu sebenarnya pengaruh yang terbesar. Coba kalau seandainya ya kan ditaruh pada ranahnya maksudnya gini, jika misalnya ini kurang tepat, ini kurang cocok ya kan, kemana prosesnya seperti apa ya, proses seperti apa untuk menjembatani ini ya, mungkin para sesuhu kita ya, orang tua kita yang lebih mengerti ya jalur hukum ya, alangkah lebih bagusnya ya toh anak-anak muda, masyarakat ya, aliansi ya kan, difasilitasi, dijembatani mereka untuk ke jalur hukumnya ya, bukan mengedukasi mencuci otak kita dengan hal-hal yang negatif ya, sehingga muncullah perilaku negatif. Nah ini hal-hal seperti ini sangat merugikan sekali ya, sangat merugikan sekali. Di kita secara pribadi itu sangat rugi, tapi ada pihak-pihak tertentu yang diuntungkan ya. Di sini saya tidak bicara oknum dan sebagainya. Contoh kecil saja ya,
ini yang paling menguntungkan sini adalah medianya ya, karena setiap hari orang report di situ, setiap hari orang nyari informasi ya, akhirnya apa ya, data kita segala macamnya itu ya dinikmati sama mereka ya. Tapi kalau beda halnya, kalau ada feedbacknya, kita menggunakan fasilitas mereka untuk mencari uang di kita juga, misalnya untuk jualan dan sebagainya. Ini ada keseimbangan ya, keseimbangan. Jadi tidak menguntungkan ke sebelah pihak. Mereka sebagai blogernya, kita sebagai resellernya ya, saling menguntungkan. Nah itu jauh lebih efektif kalau saya bilang. Itulah kan, saya lihat kan dari pengaruh dari media sosial yang sering kita pakai, karena hampir semua generasi anak muda sekarang, termasuk saya sendiri, itu pasti nggak mungkin make gitu kan, pasti pakai semua sistem media sosial ini gitu. Jadi tergantung dari mindset kita Pak, dari pola pikir gitu kan. Kalau kita menggunakannya dengan baik, maka baik juga hasilnya. Kalau kita menggunakan pengaruhnya ini dengan negatif, ya negatif juga yang keluar gitu kan Pak. Nah, itu adalah perilaku ya, bagaimana cara kita berperilaku baik dan mengeluarkan energi positifnya ya. Oke, mungkin seperti itu gambaran dari saya ya. Pesan harapan ya, kalau pesan nanti terlalu berlebihan ya, harapan dari saya untuk anak-anak muda sekarang, ayo ya, upgrade-lah diri kalian, ikutilah tren itu, gunakanlah dalam hal positif ya, dalam hal positif ya. Mumpung sekarang kita masih bisa, mumpung sekarang tidak bayar loh ya, tidak bayar, kita buka media itu tidak bayar secara uang langsung ya, manfaatkan dengan baik ya, manfaatkan dengan baik ya, carilah di situ kesempatan-kesempatan yang bisa membawa kita ke hal-hal yang menguntungkan secara positif ya, secara positif. Secara materi juga. Secara materi juga ya, secara materi itu sudah pasti ya, sudah pasti. Ya itu harapan kita ya, janganlah, sudahlah yang ikutin zaman kolonial ya kan. Sekarang kita sudah berada di zaman milenial ya, jangan lagi berpikiran kolonial. Artinya pikiran kolonial hanya sangat sempit sekali untuk kita berpikir ya, sangat sempit sekali. Hanya ruang lingkup kita yang itu aja ya. Kita tidak bisa mentelaah apa yang kita lihat ya. Begitu kita melihat sesuatu yang ini, kita langsung reaktif, itu tidak benar ya. Reaktif dan proaktif ya Pak? Ya, harusnya kita lebih proaktif. Kita pelajari dulu masalahnya ya kan. Lihat sumbernya, terpercaya apa tidak, baru kita mengambil tindakan. Kalau orang reaktif, begitu dia melihat sesuatu, dia tidak berpikir panjang, langsung melakukan tindakan. Nah, itu tidak benar ya. Langsung menghakimi diri sendiri. Ya, benar. Itu tidak bagus ya. Itu justru merugikan diri kita. Ya, balik lagi seperti kita lihat tuh sekarang yang sudah babak belur ikut demo, siapa yang nanggung sekarang? Kita nanggung sendiri toh, ya kan? Sampai aku lihat di berita ada sampai anaknya yang tidak balik-balik, ya kan? Ada hilang, gitu kan? Siapa yang rugi kalau begitu? Dan dari dua sisi juga rugi semua Pak. Dari aparat pun juga baik di babak belur gitu kan. Bahkan juga ada yang jatuh korban, dan dari teman-teman masyarakat dan mahasiswa pun juga baik juga yang dirugikan gitu kan. Nah, tinggal dilihat dari dua sisi ini yang mana yang diuntungkan gitu kan. Pasti ada tiga cuma itu ya, harusnya ini sudah bisa menjadi pelajaran kita sejak turun menurun ya kan, sudah berapa dari zaman dulu sampai sekarang ya gitu-gitu aja, sampai ya kita kalau kayak gini-gini terus ya kapan kita berkembangnya ya. Sementara negara-negara lain ya toh sudah beranjak ke revolusi yang lain gitu ya, lebih berkembang lagi ya. Apalagi sekarang kita sudah berada di revolusi keempat ya. Ya semuanya sudah terintegrasi dengan sistem, dengan teknologi ya, manfaatkan dengan baik ya. Oke, mungkin itu aja pesan dari saya ya, atau harapan ya, pesan harapan dari saya. Yuk kita pergunakan dengan baik. Oke teman-teman, inilah pembicaraan santai kami berdua ya Pak ya.
Pembicaraan satu jalan ya. Ya, satu jalan. Ya udah kalau gitu kita fokus jalan lagi ya. Ya. Oke, terima Ya. kasih. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Hidup Indonesia. Ya.